Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman 6 Indonesia Timur. Kaifa halukum? Semoga kabar teman-teman adalah harapan dari Bapak dan Ibu guru. Tetap sehat, semangat, dan kuat imannya. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dalam pelajaran PPKN dengan topik hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Sebelum itu, mari kita mengulas kembali tentang pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Namun, hak kita juga dibatasi oleh hak orang lain. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, tanggung jawab sendiri adalah sikap menyadari dan siap melaksanakan tugas dan kewajiban yang dimiliki. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan tiga hal yang berbeda, tetapi saling berkaitan erat satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan. Hak dan kewajiban bersifat kodrati, yakni melekat bersama kelahiran manusia. Hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh pihak yang bersangkutan. Nah, bisa dibilang teman-teman, orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajiban dapat dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, teman-teman tidak mau bukan dikatakan hal yang seperti itu? Maka dari itu, marilah kita menjadi orang yang bertanggung jawab dengan menyelaraskan hak dan kewajiban. Di sini adalah hak dan kewajiban sebagai anak dan siswa. Berikut beberapa contoh kewajiban dan hak. Seperti kewajiban yang pertama yaitu patuh pada orang tua maupun guru. Yang kedua, kewajiban untuk belajar dan mengerjakan tugas-tugas rumah dan sekolah. Yang ketiga, kewajiban untuk bersikap sopan santun kepada semua orang. Dan hak kita sebagai anak ataupun siswa adalah tentunya mendapat kasih sayang, perlindungan, dan perawatan dari orang tua. Kita sebagai anak juga memiliki hak untuk belajar dan mendapatkan pendidikan. Dan tentu saja kita juga mendapatkan perlakuan yang layak. Ketika teman-teman melaksanakan hak dan kewajiban sebagai anak, tentu saja hal itu dilakukan di lingkungan rumah masing-masing. Dan ketika teman-teman melakukan kewajiban dan hak sebagai siswa, tentunya ini dilakukan ketika teman-teman berada di lingkungan sekolah ataupun pada masa saat ini teman-teman melakukan pembelajaran secara virtual. Nah, berikut sikap-sikap tanggung jawab yang perlu teman-teman ketahui agar pelaksanaan hak dan kewajiban dapat seimbang. Yang pertama, hal yang pasti adalah teman-teman mengetahui tugas dan kewajiban diri sendiri. Misalnya, kewajiban teman-teman ketika di rumah, ketika bangun tidur adalah merapikan tempat tidur sendiri. Nah, teman-teman harus paham bahwa itu adalah kewajiban teman-teman. Yang kedua, teman-teman disiplin dalam melaksanakan tugas dan tidak mengulur waktu. Contohnya, seperti teman-teman dalam menyelesaikan penugasan secara daring. Ketika hari itu sudah mendapatkan penugasan, silahkan diselesaikan, tanpa harus teman-teman menunda-nunda ataupun bahkan mencari alasan. Dan sikap tanggung jawab lainnya yaitu saling menghormati hak orang lain. Ingat kembali, kita memiliki hak yang berbatasan dengan hak orang lain. Jangan sampai saat kita mendapatkan hak justru mengganggu atau mencampuri dari hak orang lain. Dan sikap berikutnya yaitu kita tetap mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan diri sendiri. Sekarang kita beralih pada cakupan hak dan kewajiban yang lebih luas ya teman-teman, yaitu hak dan kewajiban sebagai warga negara. Berikut adalah hak dan kewajibannya. Tentu saja yang pertama, kita berkewajiban
membela dan mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Seperti pembelajaran sebelumnya, kita turut serta menjaga persatuan dan kesatuan dan upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jika sebagai siswa, tentu saja cara teman-teman mempertahankan kemerdekaan adalah dengan belajar dengan giat dan sungguh-sungguh. Yang kedua, sebagai warga negara yang baik, kita harus rutin membayar pajak. Yang ketiga, kita menjunjung tinggi dasar negara. Dasar negara kita adalah Pancasila. Dan hal yang paling baik adalah kita menerapkan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita mentaati hukum yang berlaku dan turut serta dalam pembangunan. Berikutnya, hak kita sebagai warga negara adalah tentu saja teman-teman, kita mendapat perlindungan hukum dan kedudukan yang sama di mata hukum. Tidak ada perbedaan hukum antar individu di sebuah negara. Hak kita berikutnya adalah mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dan ini yang paling penting, kita bebas untuk memeluk dan menjalankan agama yang dipercayai. Jadi, menjalankan agama yang kita percayai adalah hak mutlak yang dimiliki oleh warga negara. Tidak boleh orang lain memaksakan kehendak dalam agamanya. Seperti itu ya teman-teman. Dan hak warga negara juga adalah kita memperoleh pendidikan dan pengajaran. Lalu, bagaimana kita mengenal tanggung jawab sebagai warga negara yang baik? Nah, berikut adalah contoh sikap bertanggung jawabnya. Seperti yang sudah disinggung tadi, bahwa kita mencoba untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila, yang artinya kita sudah memahami dan mengamalkan ideologi negara kita. Kita juga harus menjaga dan memelihara nama baik bangsa dan negara kita, teman-teman, sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Nah, ini juga yang poin ketiga adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan menghindari perilaku berpecah belah. Nah, ini berkaitan dengan pembelajaran kita sebelumnya kan teman-teman? Kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Dan tentunya perselisihan, kerusuhan, dan perilaku berpecah belah, apalagi disebabkan oleh suku, agama, ras, dan antar golongan adalah hal yang dihindari. Selanjutnya, kita juga bertanggung jawab menjaga ketertiban, keamanan, dan kebersihan. Berikutnya, tadi kewajiban kita membayar pajak kan teman-teman? Nah, rasa tanggung jawab kita adalah dengan selalu membayar pajak tepat waktu, agar pembangunan negara kita berjalan lancar dan bangsa kita menjadi jaya. Dan contoh sikap tanggung jawab yang berikutnya adalah menjaga kerukunan hidup sesama dan antar umat beragama. Ini sama halnya dengan toleransi ya teman-teman, saling menghormati dan menghargai. Bahkan tidak hanya dalam kehidupan antar umat beragama, bahkan juga dalam kehidupan sesama. Nah, ada satu kalimat yang unik dan sangat bagus untuk kita pelajari teman-teman. Maju atau mundurnya suatu bangsa tergantung pada tanggung jawab warga negaranya. Nah, mari kita mencoba untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab, tentunya negara kita memiliki peraturan teman-teman. Nah, hak, kewajiban, dan tanggung jawab sesuai peraturan, di sini kita hanya mempelajari 5 poin saja. Yang pertama yaitu tentang pekerjaan, yang kedua agama, yang ketiga sosial dan budaya, yang keempat ekonomi dan politik, yang kelima pertahanan dan keamanan. Mari kita cek satu persatu. Pekerjaan terdapat pada pasal 27 ayat 2. Sedangkan agama terdapat pada pasal 29, sosial budaya terdapat pada pasal 31 dan 32, ekonomi dan politik terdapat pada pasal 33 dan 34, pertahanan dan keamanan terdapat pada pasal 27 ayat 1 dan pasal 28.
Nah, di sini teman-teman, pada pasal 27 ayat 2 menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia. Nah, di sini ada hak dan kewajiban maupun tanggung jawab yang muncul dari undang-undang ini. Yang pertama, semua orang berhak mendapatkan pekerjaan. Dan yang kedua, tidak ada larangan bagi setiap orang untuk bekerja. Masya Allah ya teman-teman ya. Bahkan dalam sebuah negara terdapat aturan agar manusia yang hidup di dalamnya mendapatkan penghidupan yang layak. Pasal berikutnya adalah pasal 29 yang berisikan tentang aturan agama dan kepercayaan. Peraturan ini berbunyi, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Adapun pasal 31 dan 32 adalah peraturan tentang sosial dan budaya. Di sini pasal 31 bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan untuk pasal 32, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Nah, untuk keseimbangan antara hak dan kewajiban, nanti teman-teman bisa membacanya secara mandiri ya. Pasal berikutnya yaitu pasal 33 dan 34 tentang ekonomi dan politik. Di mana di sini berbunyi bahwa perekonomian disusun berdasarkan usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan. Dan cabang-cabang produksi yang penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dan itu digunakan untuk kemakmuran rakyat. Dan juga pada pasal 34, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Teman-teman bisa membaca secara mandiri beberapa tindakan yang dapat dilakukan sesuai undang-undang pada pasal ini. Pasal berikutnya yaitu tentang pertahanan dan keamanan yang terdapat pada pasal 27 ayat 1 dan pasal 28. Di sini setiap warga negara kedudukannya sama di mata hukum. Dan kita juga diperbolehkan untuk berserikat dan berkumpul, kemudian mengeluarkan pikiran atau pendapat baik secara lisan ataupun tulisan. Nah, berikut tindakan yang dapat teman-teman baca tentang peraturan, pertahanan, dan keamanan. Lalu, bagaimana dengan hak dan kewajiban di dalam Islam? Nah, tentu saja ya teman-teman, kewajiban kita di dalam Islam adalah menyembah dan mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta Rasul-Nya. Nah, tiada ilah yang wajib disembah kecuali Allah, teman-teman. Jadi, semua peribadahan adalah kewajiban kita kepada Allah. Kemudian, kita juga diamanahi sebagai pemimpin di muka bumi ini. Kewajiban kita adalah bagaimana menjadi pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik bagi orang lain ataupun pemimpin yang baik bagi diri kita sendiri. Dan kewajiban kita juga adalah menjaga agar selalu berbuat kebaikan dan menghindari kerusakan. Karena kebaikan dan berbuat kerusakan ini seperti roda yang berputar ya teman-teman. Apabila kita berbuat kebaikan, maka yang akan kembali kepada kita adalah kebaikan. Dan apabila kita berbuat sesuatu yang tidak baik, maka yang kembali kepada kita adalah hal yang tidak baik pula. Nah, di sini Bu Mega cantumkan bahwa kita memiliki hak sesama manusia juga, teman-teman. Bahwa kita mendapatkan kebaikan dari manusia lainnya. Kita mendapatkan kebaikan karena manusia lainnya tidak lagi berbuat kerusakan. Ketika orang lain sudah berbuat kebaikan dan tidak berbuat kerusakan, maka kita mendapatkan kebaikannya juga, teman-teman. Nah, itu adalah hak kita sebagai sesama manusia. Kemudian kita, dari kebaikan yang dilakukan, kita juga mendapatkan dan memberikan harta yang halal. Kemudian teman-teman, selalulah ingat bahwa
tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Teman-teman boleh cek dalam Quran Surah Al-Muddatsir ayat 38. Jadi, apapun yang diperbuat selama hidup di dunia, pasti akan dipertanggungjawabkan nanti kelak di pengadilannya Allah. Jadi, apapun hal baik yang kita lakukan, ataupun hal buruk yang telah dilakukan, maka siap-siaplah kita akan mempertanggungjawabkannya. Seperti itu ya teman-teman. Semoga kita menjadi insan yang mulia, insan yang penuh tanggung jawab, sehingga terciptanya keseimbangan, keselarasan antara kewajiban dan hak. Dan apapun yang kita lakukan adalah demi berbuat kebaikan dan tentunya ibadah kepada Allah. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman. Materi hak, kewajiban, dan tanggung jawab kali ini selesai sudah untuk kita pelajari. Harapannya teman-teman menjadi insan mulia yang penuh tanggung jawab. Terima kasih sudah belajar hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.